Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran. Saya mahasiswa dari Universitas Siber Asia pada jurusan PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis multimedia ETLE atau e-tilang dengan kompresi dan format untuk optimalisasi web. Ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah multimedia dengan dosen pembimbing Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, MKom, selaku dosen pengampu. Kita mulai dari latar belakang. Sistem e-tilang atau ETLE ini beroperasi sangat lama, yaitu 24 jam non-stop, di mana ini menghasilkan puluhan ribu foto dan video beresolusi tinggi tiap harinya. Nah, bayangkan dari semua data yang berukuran besar tersebut tiap harinya, ini ditemukan dua tantangan yang cukup besar, di mana ada tantangan server storage pada kepolisian yang mungkin cepat penuh, dan juga bandwidth jaringan atau internet mungkin yang terbatas. Nah, masalah ini paling terasa saat mungkin masyarakat mengecek web e-tilang, di mana pada saat proses verifikasi muncul foto dan video, seringkali loadingnya mungkin lambat ya, karena koneksi dari pengguna masing-masing berbeda dan mungkin akan menguras kuota yang cukup besar. Nah, tujuan penelitiannya, karena itu kita bagi jadi tiga tujuan inti. Yang pertama, kita akan membedah bagaimana arsitektur transmisi data pada sistem kamera ETLE bekerja. Yang kedua, mengevaluasi metode kompresi dan standar format multimedia untuk barang bukti. Serta yang ketiga, ini kita akan mengaji bagaimana teknologi pengembangan web dengan HTML5 digunakan untuk mengoptimalkan tampilan bagi publik. Sebagai dasar pada kajian pustaka, di sini kita perlu mengetahui dulu sistem perangkat ETLE itu sendiri. Jadi perangkat ETLE itu sendiri bukan hanya sekedar CCTV biasa. Jadi di dalamnya sudah terintegrasi kecerdasan buatan atau AI dengan fitur ANPR atau Automatic Number Plate Recognition yang berfungsi untuk pengenalan secara visual plat nomor secara otomatis ya. Jadi sistem ini didesain untuk menangkap 3 bingkai foto beruntun serta satu segmen video selama 10 detik. Nah, ini diperlukan untuk pembuktian forensik ya, di mana nantinya format foto menggunakan JPEG agar metadata seperti waktu, lokasi, dan juga koordinat itu tidak hilang ya. Jadi data-data tadi tersimpan pada metadata file. Dan untuk videonya sendiri ini menggunakan format MP4. Nah, jadi sistem ini dibuat untuk meminimalisasi intervensi manusia demi objektivitas dan kepastian hukum yang transparan. Yang kedua, kita masih dalam cakupan kajian pustaka mungkin ya.
tapi ini akan lebih spesifik pada bagian kompresi untuk video. Nah, untuk transmisi video sendiri, kita bandingkan dengan standar kompresi H264 dan juga H265, di mana ada tiga parameter di sini: efisiensi bitrate, kualitas resolusi, dan juga beban komputasi. Untuk H264 di sini efisiensi bitrate standar, dan H265 di sini 50% lebih efisien ya. Jadi dampaknya pada sistem Athlete ini cukup drastis karena mengurangi beban bandwidth jaringan saat pengiriman. Karena H265 ini file size-nya lebih kecil sekitar 50% daripada H264. Yang kedua, untuk kualitas resolusi, di sini untuk H264 optimal hingga 1080p saja, sedangkan H265 optimal untuk resolusi 4K hingga 8K. Nah, jadi dampaknya ini mendukung identifikasi nomor tanpa cacat ya. Karena kamera yang digunakan pada sistem Athlete itu tentu saja memiliki resolusi yang tinggi, mungkin hingga 4K, untuk menangkap plat kendaraan dan juga wajah pelanggar dengan cukup jelas. Maka H265 ini cocok untuk digunakan pada transmisi video tersebut. Yang terakhir, parameter beban komputasi. Di sini H264 ini rendah menengah, dan juga H265 ini sangat tinggi ya. Nah, dampaknya pada sistem Athlete ini menuntut prosesor kamera IoT pada kanan yang mungkin lebih, tetapi mungkin untuk sekarang tidak begitu pengaruh karena file system untuk kamera modern sendiri sudah banyak mengadopsi ke sistem transmisi H265. Jadi ini tentu saja bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke arsitektur transmisi data. Di sini ada 4 bagian fase, di mana yang pertama ada fase akuisisi. Ini adalah kamera edge computing memproses dan merekam pola pelanggar lalu lintas secara seketika atau real time ya. Setelah diproses, ini kita masuk ke fase transmisi, di mana paket multimedia ini dikompresi di lokasi, jadi pada kamera itu sendiri, lalu dikirim melalui VPN API terenkripsi, di mana ini adalah jalur komunikasi private atau pribadi yang terhubung langsung ke command control system pada kepolisian ya. Yang ketiga, untuk backend TMC di sini dilakukan setelah data dikirim ke command control system kendaraan secara silang dengan ARI dan pengarsipan referensi basis data. Kemudian untuk front-end publiknya ini portal konfirmasi e-tilang berbasis peramban atau web yang interaktif. Jadi dari backend tadi, setelah validasi data dilakukan, matching data cocok dengan basis data, maka akan dikirim ke portal e-tilang. Untuk nantinya link website tersebut akan dikirim ke pengguna sesuai dengan data nomor kendaraan dan pengguna yang cocok. Kemudian pengguna akan membuka portal e-tilang tersebut untuk memverifikasi apakah
pelanggaran tersebut atau tidak. Selanjutnya inovasi kompresi ROI. Jadi bagaimana cara agar ukuran foto yang sangat kecil tapi plat nomor ini tidak buram. Jadi ada solusinya itu menggunakan kompresi ROI atau region of interest. Di mana ini dibagi jadi dua ya. Untuk yang diprioritaskan yaitu plat nomor dan juga wajah. Ini dikompresi tetapi nyaris tanpa penurunan kualitas atau near lossless. Tapi sebaliknya seperti objek yang tidak penting seperti aspal, pepohonan atau trotoar menggunakan kompresi lossy extreme untuk mengecilkan akhir keseluruhan file tanpa merusak integritas objek. Cukup efisien karena yang di-highlight hanya bagian penting saja, yaitu plat nomor dan juga wajah. Untuk selanjutnya yaitu keamanan data forensik. Di sini mungkin timbul pertanyaan, bagaimana membuktikan kalau foto itu bukan editan digital? Nah, sistem ini akan menerapkan konsep perlindungan berlapis yang sering ditemui mungkin pada rekam medis, yaitu stekanografi. Ini akan dipadukan dengan enkripsi ACE. Jadi sistem akan menanamkan sidik jari digital secara acak dan rahasia ke dalam piksel foto. Jika foto hasil tilang tersebut sedikit saja diedit, misalnya di crop atau filter oleh si pelanggar, maka lapisan hash ini akan otomatis rusak dan kepolisian bisa membuktikan adanya upaya manipulasi. Beralih ke akses publik, kita fokus pada optimalisasi web HTML5-nya. Jadi ketika masyarakat membuka web e-tilang, kita akan menggunakan 3 strategi optimalisasi. Yang pertama ada lazy loading, di mana gambar yang baru diunduh ini akan dari server saat masyarakat scroll layar ke bawah. Ini akan ditunda dulu ya jika file atau videonya itu berat atau size-nya besar. Nah, kemudian jika user men-scroll, maka file tersebut baru akan diunduh. Jadi teknik ini menghemat drastis beban bandwidth server dan juga beban bandwidth pada perangkat pengguna. Yang kedua, kita menggunakan standar HTML5 video. Kita memanfaatkan tag media yang terintegrasi secara natif pada peramban seperti Chrome, Safari, dan lain-lain. Ini tanpa memerlukan unduhan plugin pihak ketiga. Jadi secara natif kita mengimplementasikan video player sesuai standar HTML5. Lalu yang ketiga, kita menggunakan atribut metadata preload. Jadi melalui preload ini, preload sama dengan metadata, browser dibatasi agar hanya memuat durasi dan resolusi video di awal secara efektif. Ini akan unduhan video ya. Untuk kesimpulan dan saran, jadi untuk kesimpulannya yaitu paduan antara kompresi ROI pada standar video dengan transmisi H265
pengamanan metadata melalui steganografi LSB serta efisiensi kode HTML5 menjadikan sistem multimedia Atle ini tangguh sekaligus ringan ya. Dan untuk saran kedepannya, terkhusus untuk pemerintah, kami merekomendasikan koneksi mungkin ke koneksi 5G agar latensi data menjadi real time serta pengimplementasian adaptive bitrate streaming agar warga di daerah pelosok mungkin yang sinyalnya lemah tetap bisa membuka video bukti otomatis yang disesuaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.